Apa sih menurut kawan-kawan tentang keseimbangan asam basa? Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan kadar asam dan basa ditandai dengan pH normal 7,35 sampai 7,45. Fungsinya, yang pertama, mekanisme kontrol pH oleh sistem pernapasan. Yang kedua, mekanisme kontrol pH oleh ginjal untuk menjaga keseimbangannya dengan mengonsumsi makanan yang bersifat alkali seperti yang pertama kacang almond, yang kedua tahu, yang ketiga tempe, yang keempat mentimun, yang kelima melon, yang keenam jeruk lemon, yang ketujuh kastanye, dan yang kedelapan sayuran hijau. Kebanyakan sayuran bersifat basa, sementara buah-buahan ada yang bersifat asam dan perlu dikurangi terutama jika tingkat pH Anda sudah asam, misalnya blueberry, cranberries, plum, dan kismis. Kebutuhan keseimbangan asam basa. Yang pertama, sistem buffer. Sistem buffer sebagai sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Ada 4 sistem buffer. Yang pertama, sistem buffer bikarbonat yang terdapat di cairan ekstrasel. Yang kedua, buffer protein yang terdapat di cairan ekstrasel dan intrasel. Yang ketiga, buffer hemoglobin yang terdapat di dalam eritrosit. Yang keempat, buffer fosfat yang terdapat di sistem perkemihan dan cairan intrasel. Yang kedua, sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak yang mengendalikan karbon dioksida, karena itu mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. 3. Sistem ginjal. Ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatile dan mengganti HCO3. Ginjal berperan 3 sistem buffer, yaitu 1. Asam karbonat, 2. Buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Proses absorpsi yang normal. Proses pernapasan normal adanya rangsangan aktivasi medula oblongata. Bagian dorsal terjadilah proses inspirasi dalam kurung menarik napas dan proses ekspirasi dalam kurung mengembuskan napas tutup kurung. Proses abrisasi mengalami gangguan. 1. Proses pernapasan asidosis. Asidosis respiratorik yaitu keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. 2. Pernapasan alkalosis. Alkalosis respiratorik yaitu suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernapasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah.